Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Mas Edo sekeluarga dan juga beserta adik-adiknya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang bisa bangun subuh kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah masih terlelap dalam tidurnya. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, kemudian bisa melanjutkan dengan zikir. Kita ini kalau habis subuh masih berzikir sampai terbit matahari, maka pahalanya itu sama dengan haji yang mabrur. Haji mabrur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangkan banyak manfaat barokah untuk kita semua fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alamin ala hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal muqarrabin wa ila immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din sya'unillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفجر جميع الليل من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبرها وخصوصا لرسول الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ولسيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف المقدم الثاني ولسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس ولسيدنا الشيخ بن عبد الله باراس ولسيدنا الشيخ احمد البدوي ولحضرة الشيخ عبد الرفيع الكبير ولحضرة الشيخ ابراهيم الدسوقي ولسيدنا صاحب الراتب قطب الارشاد وغوث العباد والبلاد حفظه الله من الحداد ولشيخنا مربينا الشيخ فخر ولله لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفضل مشايخنا لمشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وجماعتنا هذه والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لحضرة المرحوم أبو بكر المرحوم Pak Buimin, almarhum Pak Abianto, almarhum Pak Tasrib, almarhumah Ibu Misi, almarhumah Pak Omadi, almarhumah Bu Sani, almarhum Pak Parimin, almarhumah Bu Jumin, almarhum Pak Bukor, almarhumah Bu Jitun, almarhumah Bu Jikra, almarhumah Bu Sum, almarhumah Nur Jumani, almarhum Nur Syamsi, almarhum Nur Syamsi, dan juga ahli kubur kita semua yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diterangkan dan dilapangkan kuburnya, mendoakan nikmat kubur, dijauhkan siksa kubur. Mudah-mudahan dia yaumil kiamah kelak dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para sholihin, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah terakhir kita mohon kepada Allah dengan wasilah
dengan perantara pembacaan Ratul Haddad yang berisi zikir-zikir, berisi pembacaan ayat Al-Quran, dan lainnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, bil khusus Mas Idul sekeluarga, oleh Allah senantiasa diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, fi taatillah wa taati rasulih, dikuatkan iman Islamnya, istiqamah ibadahnya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga usahanya oleh Allah. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh salihah. Mudah-mudahan diselamatkan di segala macam musibah, malapetaka atau hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan sekarang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Harapan mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini butuh bekal ilmu. Dengan ilmu hidup itu akan lebih terarah. Dengan ilmu ibadah kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah asumsi. Kadang orang mengatakan ngapain belajar ilmu, ustaz sudah banyak, mungkin jadi ustaz juga. Bukan seperti itu. Jadi tujuan ngaji itu, tujuan kita belajar ya biar kita punya ilmu dulu. Soal kita nanti bisa jadi ustaz atau lain-lainnya itu bonus. Termasuk juga orang sekolah, orang mondok sampai di pondok pesantren, ya niatnya biar punya ilmu kita. Karena kalau nggak punya ilmu itu akan terjadi sesuatu yang tidak baik nantinya. Kalau nggak punya ilmu, nanti kita ketika sudah berkeluarga, suami kan punya kewajiban mendidik istri. Kalau nggak punya ilmu, istrinya mau dididik dengan apa nanti? Nanti juga punya anak. Kalau nggak punya ilmu, anaknya mau didik dengan apa? Hanya akan sulit nanti itu. Dengan ilmu juga kita bisa terhindarkan dari kesesatan, dari kemusyrikan juga. Karena suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ini kan termasuk wali kutub. Wali kutub itu artinya wali yang paling tinggi derajat. Kalau di bagian struktur itu ketuanya, namanya wali kutub. Wali itu kan banyak macamnya. Pernah beliau ini suatu ketika beliau bermunajat, ketika beliau berdoa kepada Allah, tiba-tiba di depan beliau itu tampak ada sebuah cahaya. Kira-kira kalau sampean pas lagi hajat atau malam mulai pas gelap tiba-tiba ada cahaya, gimana kira-kira? Kaget nggak? Kaget pasti. Apa ini kok ada cahaya? Dulu belum ada HP. Kalau sekarang mungkin cahaya HP mungkin. Jadi kalau ada temennya tidur kemudian wajahnya bercahaya, itu bukan cahaya, itu mungkin lagi WA sambil tidur. Belum ada HP, belum ada cahaya, belum ada listrik juga. Ketika beliau bermunajat tiba-tiba ada cahaya, dan cahaya itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya ini Tuhanmu. Cahaya itu mengatakan seperti itu, saya ini Tuhanmu. Mulai sekarang kamu sudah menjadi hamba yang terpilih. Sekarang kamu mau ngapain bebas, mau mengerjakan hal-hal yang haram bebas, mau zina bebas, boleh, kata cahaya itu.
kira kalau kita yang mengalami seperti itu kan, alhamdulillah gitu gitu. Ini yang diharap-harapkan memang. Saya tuh katakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Syekh Qadir paham, oh ini setan ini. Dan akhirnya beliau itu ikhsa ya lain. Ayo pergi, wahai makhluk yang terlaknat. Beliau paham kalau cahaya yang depannya itu bukan Tuhan, bukan Allah, justru setan. Akhirnya karena nggak berhasil, cahayanya itu berubah jadi asap. Di asap berupa wujud. Dan kemudian asap itu bertanya, ada suaranya juga, ya setan. Abdul Qadir, sambian itu termasuk orang yang selamat. Dengan ilmu yang sambian miliki, sambian selamat dari tipu daya saya. Saya setan memang, saya iblis. Iblis ingin menguji jenengan, ingin mencoba jenengan. Saya dengan cara seperti ini sudah menyesatkan 70 orang ahli thariqah. Ahli thariqah saya sesatkan semuanya dengan cara saya seperti ini. Tapi jenengan berkat ilmu yang jenengan miliki, sampean termasuk orang-orang yang selamat. Jadi kalau kita punya ilmu itu selamat. Sampean nanti akhirnya di dunia ini kan macam-macam orang-orang. Yang ketemu orang seperti ini ngomongnya gini nih, melantur kadang gitu. Tapi kalau sampean punya dasar ilmu, sampean bisa memfilter. Tapi kalau nggak punya ilmu, ini yang kadang cepat terpengaruh ya, cepat terpedaya. Dan kadang ada orang, kita ketemu orang umumnya tinggi sekali, kadang hakikat berikut macam-macam. Nah, kita kalau nggak punya ilmu bisa terpengaruh. Sampai bilang nggak usah sholat, cukup ingat saja sama Allah. Karena inti sholat itu ingat. Jadi nggak usah sholat sudah. Sampai pakai ayat lagi. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Cukup ingat saja kan. Tapi kalau kita punya ilmu, nggak terpengaruh. Tapi kalau itu jadi ilmu itu penting sekali. Sayyidina Ali menjawab, ya yang jelas yang paling baik adalah ilmu. Alasan beliau apa? Alasan sampean apa, wahai Sayyidina Ali? Al-ilmu mirasul anbiya, ilmu itu merupakan warisan para nabi. Jadi para nabi termasuk junjungan kita Sayyidina Muhammad tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan apa-apa. Yang diwariskan oleh beliau adalah ilmu. Berarti orang yang diberikan kesempatan untuk dia belajar ilmu, berarti dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal malu mirasu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairihim. Kemudian harta itu, harta ya, maksudnya harta yang tidak barokah ini, harta yang tidak baik adalah warisan Qarun. Tahu Qarun? Hah? Kenal? Di mana kenal? Qarun itu ya sebenarnya masih ada hubungan famili dengan Nabi Musa. Kalau nggak salah masih sepupu, misanan. Tapi karena dia nggak mau berzakat, akhirnya harta bendanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Sampai sekarang masih nih hartanya Qarun terus di harta karun. Makanya kalau dapat harta itu disebut harta karun. Harta itu warisannya Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Jadi orang-orang nggak baik semua ini. Makanya itu kenapa Sayyidina Ali mengatakan ilmu lebih baik daripada harta. Kemudian datang lagi orang yang kedua menanyakan hal yang sama kepada Sayyidina Ali. Baik Sayyidina Ali, lebih baik mana, ilmu atau harta? Sayyidina Ali mengatakan ya jelas ilmu. Alasan jenengan apa? Jadi jawaban yang kedua ini beda dengan yang pertama. Alasan yang kedua beliau mengatakan al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuku. Kenapa saya mengatakan lebih baik ilmu? Karena ilmu itu yang akan menjagamu. Dengan ilmu kita akan terhindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu oh ini haram, akhirnya tidak dia lakukan. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Wal malu tahrusuhu, sedangkan harta itu
justru kita yang jaga. Ya. Hanya harus pakai satpam kadang nih. Kalau harta kita yang jaga nih, punya motor dijaga, biar nggak dicuri maling. Punya uang juga kan, kita yang jaga kan, kita yang jaga. Semakin banyak hartanya, semakin repot kita jagainnya. Punya motor, punya mobil sampai 5 kan dijagain semua kita kan, pakai CCTV itu kan biar kita gampang untuk jagain gitu. Tapi kalau ilmu, justru ilmu yang akan menjaga. Harta kita yang jaga, kecuali kalau harta itu disedekahkan gitu. Kalau harta yang sudah sedekahkan, maka harta itu yang akan dijaga. Jadi kalau disedekahkan itu, sedekah itu akan mengatakan, kalau kemarin kamu yang jaga saya, maka sekarang saya yang jaga kamu. Hanya penting juga kita menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, khususnya yang membutuhkan. Dengan kita menyedekahkan sebagian harta kita, maka akan terlindungi, terjaga di hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau disedekahkan itu tadi itu, saya akan menjaga kata sedekahnya. Kemudian sedekah itu juga akan mengatakan, kemarin saya masih kecil, tapi ketika disedekahkan maka nilainya akan besar. Kalau sedekah kan nggak banyak pastinya, paling banter sedekahnya mungkin berapa? Kita mungkin yang belajar mungkin 10.000 gitu ya, 20.000. Tapi kalau sudah disedekahkan, maka itu akan berlipat ganda. Apalagi yang besar, tapi yang besar lebih besar lagi. Itu alasannya kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Udah mulai hilang ini konsentrasinya. Ibanya ini ya, satu lagi ya, alasannya kenapa ilmu lebih baik. Datang lagi beberapa orang menanyakan hal yang sama kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Ya jelas ilmu, kata Sayyidina Ali. Kok bisa? Apa alasan jenengan? Alasan ketiga ini berarti. Alasan ketiga yang mengatakan ilmu lebih baik. Alasan ketiga beliau mengatakan, li sahibil malih aduun katsir wa li sahibil ilmi shadiqun katsir. Orang yang punya harta itu biasanya punya musuh. Biasanya nih. Biasanya kalau orang sukses, orang kaya, itu di samping banyak teman juga banyak apanya biasanya? Musuhnya biasanya. Banyak yang tak senang biasanya. Banyak yang nggak suka, banyak yang iri. Yang iri siapa? Ya justru kadang orang-orang terdekatnya, kadang keluarganya, ya kadang temannya. Itu sudah konsekuensi di sini. Likulli dinikmatin maksud, kata Rasulullah. Likulli dinikmatin maksud, setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang iri. Makanya harus pintar-pintar juga ya, pintar-pintar untuk kita itu apa istilahnya, memfilter mana yang harus diketahui orang, mana yang tidak. Karena pasti ada yang tidak suka. Karena kita harus antisipasi juga, termasuk harus baca rotib itu biar enggak kena keburukan orang lain. Jadi orang yang punya harta itu pasti banyak musuhnya, kata kitab di sini. Dan orang yang punya ilmu jelas lebih banyak temannya. Orang kalau punya ilmu itu lebih banyak teman. Satu lagi nih. Alasan yang keberapa berarti sudah? Keempat. Alhamdulillah masih konsen. Datang lagi beberapa orang nanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, lebih baik mana? Ilmu atau harta? Kemudian Sayyidina Ali, ya ilmu. Tapi kalau kita nggak punya dasar ilmu, ini enak ini diikuti deh. Kayaknya gitu lah. Hanya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk ngaji ya. Kemudian iblis, setan itu mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir,
sampean kok bisa membedain antara saya, setan dan lain-lainnya? Kok sampean tahu kalau saya itu setan tadi yang berupa cahaya itu? Kemudian beliau jawab, ya dengan ucapan sampean itu. Sampean kan tadi mengatakan saya halalkan segala yang haram untuk. Dari kata-kata sampean itu sudah jelas itu setan. Gak mungkin Allah. Kalau Allah itu gak mungkin menghalalkan hal-hal yang haram, gak mungkin. Hanya dari kata-kata sampean itu akhirnya saya tahu kalau sampean itu ya penting sekali itu kita nambah ilmu gitu. Di samping utamanya luar biasa. Ada hadis Rasulullah SAW, man ta'allama baba min ilmih yantaju bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tallahu khairan lahu min umri dunya sab'ata alafin. Orang yang belajar ilmu satu bab saja, artinya kalau setiap kali pertemuan kan satu bab ini kan, satu penjelasan yang saya sampaikan. Orang yang belajar ilmu satu bab saja, di mana ilmu itu bisa bermanfaat baginya di dunia, kemudian di akhirat juga bermanfaat pastinya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik baginya daripada umur 7.000 tahun. 7.000 tahun. Ini keutamaan orang belajar, ikut kajian seperti ini. Lebih baik, bukan sama, lebih baik dia punya umur 7.000. Tapi nggak ada yang umur 7.000 ya. Ini saking dahsyatnya, saking besarnya keutamaan belajar ilmu. Lebih baik daripada umur 7.000, di mana umur 7.000 itu siangnya dia gunakan untuk puasa, malamnya dia gunakan untuk qiyamul lail, untuk tahajud dan sebagainya, yang semuanya amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya kayak mustahil, nggak mungkin. Umur 7.000 sudah nggak mungkin. Kita itu umur umat Muhammad itu nggak lebih dari 60-70 berkisar itu. Rasulullah itu sempat mengatakan a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Memang nggak jauh. Seorang umat itu nggak jauh dari umur nabinya. Nabi itu umurnya berapa? 63. Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63. Nggak jauh dari itu sudah. Jarang sekali ada umat Rasulullah itu sampai 100, jarang. Cuma ada cuma aja. Mudah-mudahan panjang umur semuanya gitu. Ini bukan cuma panjang saja, umur barokah juga nih yang penting. Umur barokah itu maksudnya umurnya berisi dengan kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik manusia itu orang yang panjang umurnya dan baik kelakuan. Tapi kalau sekiranya panjang umur cuma bikin mudarat nih, cuma ganggu orang lain, mending nggak panjang umur gitu. Panjang umur dan barokah. Jadi ilmu itu sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Sayyidina Ali pernah ditanyakan oleh kaum Khawarij, yang aslinya kaum Khawarij ini ingin menguji beliau, ingin menguji kecerdasan beliau. Jadi ada beberapa orang, 10 orang dari kaum Khawarij, mereka bertanya, wahai Sayyidina Ali ini kan pernah diakui oleh Rasulullah sebagai pintunya ilmu, saking beliau itu cerdasnya, pinter gitu. Rasulullah pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu. Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu kayaknya ada lagunya dulu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ada ya? Sulis. Ana madinatul ilmi, itu artinya saya kotanya ilmu, kata Rasulullah, kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi pernah Sayyidina Ali ditanyakan,
oleh kaum Khawarij. Ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Wahai Sayyidina Ali, lebih baik mana, ilmu atau harta, kata kaum Khawarij. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, jawaban pertama, al-ilmu mirasul anbiya, tentu yang lebih baik itu adalah ilmu, kata Sayyidina Ali, daripada harta. Makanya dulu ketika Nabi Sulaiman dikasih pilihan nih, harta, kerajaan, sama ilmu, Allah pernah menawarkan Nabi Sulaiman, kalau jenengan disuruh milih ilmu, kerajaan, harta, yang mana yang lebih baik? Oh, tiga-tiganya pinter ya. Tapi Nabi Sulaiman waktu itu milih ilmu. Saya milih ilmu ya Rabb, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya karena beliau memilih ilmu, semuanya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaannya dikasih, harta juga dikasih. Bisa juga diartikan orang itu kalau sudah punya ilmunya, kalau sudah punya ilmu, termasuk ilmu dunia, sudah menguasai skillnya, maka insya Allah segala sesuatunya akan mudah kita dapat. Harta yang kita dapat, ya Allah. Yang penting ada ilmu. Kayak sampean di sini kalau sudah dapat ilmunya, gampang semua jadinya. Tapi kalau masih awal, nggak punya ilmu, gimana kira-kira? Kesulitan nggak? Kesulitan kalau belum ada ilmu. Hah? Kita gampang untuk jaga ini. Tapi kalau ilmu, justru ilmu yang akan menjaga. Harta kita yang jaga. Kecuali kalau harta itu disedekahkan nih. Kalau harta yang sudah sedekahkan, maka harta itu yang akan dijaga. Jadi kalau disedekahkan itu, sedekah itu akan mengatakan, kalau kemarin kamu yang jaga saya, maka sekarang saya yang jaga kamu. Hanya penting juga kita menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, khususnya yang membutuhkan. Dengan kita menyedekahkan sebagian harta kita, maka akan terlindungi, terjaga di hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau disedekahkan itu tadi itu, saya akan menjaga kata sedekahnya. Kemudian sedekah itu juga akan mengatakan, kemarin saya masih kecil, tapi ketika disedekahkan maka nilainya akan besar. Kalau sedekah kan nggak banyak pasti ya. Paling banter sedekahnya mungkin berapa? Kita mungkin yang belajar mungkin 10.000 gitu ya, 20.000. Tapi kalau sudah disedekahkan, maka itu akan berlipat ganda. Apalagi yang besar, sampai yang besar lebih besar lagi. Itu alasannya kenapa ilmu lebih baik daripada udah harta. Udah mulai hilang ini konsentrasi. Ibaratnya ini ya, satu lagi ya, alasannya kenapa ilmu lebih baik. Datang lagi beberapa orang menanyakan hal yang sama kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Ya jelas ilmu, kata Sayyidina Ali. Kok bisa? Apa alasan jenengan? Alasan ketiga ini berarti. Alasan ketiga yang mengatakan ilmu lebih baik. Alasan ketiga beliau mengatakan, li sahibil mali aduwwun katsir wa li sahibil ilmi shadiqun katsir. Orang yang punya harta itu biasanya punya musuh. Biasanya gitu. Biasanya kalau orang sukses, orang kaya, itu di samping banyak teman juga banyak apanya biasanya, musuhnya biasanya. Banyak yang tak senang biasanya, banyak yang nggak suka, banyak yang iri. Yang iri siapa? Ya justru kadang orang-orang terdekatnya, kadang keluarganya, ya kadang temannya. Itu sudah konsekuensi. Likulli dzi nikmatin mahsud, kata Rasulullah. Likulli dzi nikmatin mahsud, setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada yang iri. Makanya
harus pinter-pinter juga ya, pinter-pinter untuk kita itu apa istilahnya, memfilter mana yang harus diketahui orang, mana yang tidak, karena pasti ada yang tidak suka. Hanya kita harus antisipasi juga, masuk harus baca rotib itu biar enggak kena keburukan orang lah. Jadi orang yang punya harta itu pasti banyak musuhnya, kata kitab di sini. Dan orang yang punya ilmu jelas lebih banyak temannya. Orang kalau punya ilmu itu lebih banyak teman. Satu lagi nih. Alasan yang keberapa berarti sudah? Keempat. Alhamdulillah masih konsen. Datang lagi beberapa orang nanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lebih baik mana? Ilmu atau harta? Kemudian Sayyidina Ali ya ilmu. Alasan dengan apa? Jadi alasannya itu beda-beda, nggak sama. Itu hebatnya Sayyidina Ali. Jadi satu pertanyaan dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ini yang keempat. Alasan yang keempat gimana? Beliau mengatakan, idza sarafta minal mal fa innahu yanqus. Wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Harta itu kalau diinfakkan, dikeluarkan, maka semakin kurang. Akhirnya semakin kurang. Tapi kalau ilmu semakin disampaikan, semakin dikeluarkan, justru semakin bertambah kalau itu. Semakin bertambah pahalanya juga. Itu kalau ilmu. Semakin disampaikan sama orang lain, bertambah ilmunya. Disampaikan lagi, bertambah lagi. Itu kalau ilmu. Tapi kalau harta semakin dibagikan, semakin berkurang. Akhirnya seperti itu berkurang. Sampean punya uang 100, kasih sama temannya 50, tinggal berapa? 50. Itu secara dohir, secara dohir berkurang. Jadi kalau harta dibagikan akan berkurang, tapi kalau ilmu dibagikan semakin bertambah. Mudah-mudahan tetap istiqomah belajar ilmunya. Kita harus sadar, yakin bahwa kita itu wajib hukumnya mencari ilmu sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan manfaat barokah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa abwana wa jami'a masyaidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadaila yaumil akhirah. Baca salawat Fatih, ikuti sayangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Adallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal